Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Syariah 6C, mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai bab penilaian kinerja obligasi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Gisti Kartika Asri dengan akhiran NIM 130, yang kedua Karmila Purwaningsih dengan akhiran NIM 131, yang ketiga Fatimah Az-Zahra dengan akhiran NIM 133, dan yang terakhir Ahmad Aldi Aditya dengan akhiran NIM 134. Perkenalkan, nama saya Gisti Kartika Asri dengan akhiran NIM 130. Di sini saya akan menyampaikan bab yang pertama, yaitu mengenai pengertian obligasi. Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu obligate, dan dalam bahasa Indonesia disebut obligasi yang berarti kontrak. Obligasi juga berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah dan perusahaan yang didapat dari pasar modal. Ada 4 karakteristik umum pada obligasi. Yang pertama yaitu nilai penerbitan obligasi, yang kedua yaitu jangka waktu, ketiga kupon, keempat jangka pembayaran suku bunga, dan yang terakhir yaitu jaminan. Selain itu, secara umum obligasi dapat dibagi berdasarkan 4 karakter, yaitu yang pertama fitur intrinsik yang meliputi kupon, waktu jatuh tempo, dan tipe kepemilikan. Yang kedua yaitu tipe emisi, yang mana tipe obligasi dapat dibedakan berdasarkan senioritas klaim dari obligasi tersebut. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu provisi indentur, yang mana indentur tersebut yaitu merupakan kontrak antara emiten dan investor yang berkaitan dengan aspek legal dari obligasi. Karakter yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai fitur yang mempengaruhi jatuh tempo. Fitur yang dimiliki oleh obligasi yang dapat mengakibatkan obligasi jatuh tempo sebelum waktunya. Untuk sebab selanjutnya, C. Penilaian obligasi. Bond valuation adalah sebuah proses untuk menentukan harga yang pasti dan sesuatu dari sebuah obligasi. Menurut Markil 1960, terdapat 4 prinsip dasar dalam bond valuation theory. Keempat prinsip ini dibuktikan pertama kali dari valuasi persamaan matematis obligasi. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga obligasi bergerak terbalik terhadap perubahan suku bunga. Yang kedua, semakin panjang jatuh tempo sebuah obligasi, maka semakin sensitif perubahan suku bunga. Yang ketiga, perubahan harga yang terjadi dan yield to maturity tidak simetris. Yang keempat, semakin rendahnya kupon obligasi, maka semakin sensitif harganya terhadap perubahan suku bunga. Nilai suatu obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Harga obligasi tersebut bisa dihitung sebagai berikut ini. Harga sama dengan sigma N bunga per T sama dengan 1 buka kurung 1 plus KD tutup kurung pangkat T plus nominal per buka kurung 1 plus KD tutup kurung pangkat N. Biasanya sebuah perusahaan pada saat menerbitkan obligasi akan menetapkan nilai nominalnya sedemikian rupa, sehingga harga pasar akan sama dengan nilai nominalnya. Harga obligasi tidak akan konstan sepanjang usia obligasi tersebut. Tingkat keuntungan yang disyaratkan tadi bisa berubah. Tingkat keuntungan yang disyaratkan tersebut merupakan fungsi dari tingkat keuntungan bebas risiko dan premi risiko. Tingkat keuntungan yang disyaratkan dihitung dengan cara tingkat keuntungan sama dengan aset bebas risiko plus premi risiko. Saya Fatimah Az-Zahra dengan akhiran 133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan penerbitan obligasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama treasury bond, yang kedua corporate bond, yang ketiga municipal bond, dan yang keempat foreign bond. Yang pertama treasury bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua corporate
obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Resiko ini apabila perusahaan mengalami gagal bayar dan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, municipal bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Yang keempat, foreign bond, obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu resikonya adalah dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing dan gagal bayar. Berdasarkan Bursa Efek Indonesia, sistem pembayaran bunga obligasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama zero coupon bond, obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Investor yang membeli obligasi ini tidak mendapatkan bunga sampai jatuh tempo. Yang kedua, coupon bond, obligasi ini terdiri dari fixed rate dan floating rate. Fixed rate bond merupakan obligasi dengan tingkat bunga yang tetap. Fixed rate bond adalah surat hutang jangka panjang dengan membawa tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu, floating rate bond merupakan obligasi dengan tingkat bunga yang berubah-ubah mengikuti tingkat bunga pasar uang seperti suku bunga Bank Indonesia dan juga spread. Spread merupakan tingkat keuntungan tambahan atas resiko. Yang ketiga, callable bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Callable bond merupakan obligasi yang ditipu sebelum jatuh tempo. Hak penembusan ini digunakan emiten jika tingkat bunga pasar lebih rendah daripada tingkat bunga obligasi dan tidak digunakan jika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi. Dan yang terakhir yaitu bond rating. Dalam investasi, rating merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menentukan suatu perusahaan bisa mendapatkan pendanaan dari penerbitan obligasi dan seberapa besar imbal hasil yang harus dibayarkan supaya mau diterima oleh investor. Bond rating adalah penilaian yang diberikan kepada obligasi yang berindikasi pada kualitas kredit mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Aldi Aditya, NIM 124021931334. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebagai berikut, yakni 3 komponen utama yang digunakan oleh agen pemeringkatnya yang menentukan peringkat atau rating obligasi yang bisa dilihat di PPT masing-masing. Gambar nomor 1 adalah kemampuan perusahaan penerbit untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan gambar nomor 2 yakni struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam surat hutang. Nah, gambar nomor 3 yakni perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat hutang tersebut bisa terjadi pembubaran atau likuidasi serta hukum yang mempengaruhi hak-hak kreditur. Yang selanjutnya yaitu tingkat bunga dalam penilaian obligasi. Yang pertama, spot interest rate merupakan tingkat bunga obligasi yang hanya mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Yang kedua, future atau forward rates merupakan tingkat bunga atas obligasi di mana terjadinya komitmen dan kapan uang akan diserahkan ke pihak emiten berbeda. Yang ketiga, current yield merupakan pembayaran bunga dibagi dengan harga obligasi. Dan yang terakhir, yield to maturity atau YTM disebut juga sebagai tingkat bunga nominal, yaitu internal rate of return atau IRR yang diperoleh pemodal sampai saat jatuh tempo obligasi. Baik, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.